Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vanisya Arumsari dengan ujung NIM 057 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait materi OSI layer dan TCP/IP. Oke, selamat menonton. Jadi, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu peran model OSI dan TCP/IP dalam mendukung komunikasi data yang efektif. Adapun studi kasus yang melatar belakangi hal ini yaitu dalam sebuah perusahaan teknologi, jaringan komputer memegang peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kerja sehari-hari. Berbagai kegiatan seperti pengiriman data, akses sistem perusahaan, hingga komunikasi antar karyawan, semuanya bergantung pada jaringan yang cepat dan stabil. Namun, pada kenyataannya, sistem jaringan tidak selalu berjalan dengan lancar. Perusahaan sering menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan bandwidth, gangguan pada proses transmisi data, hingga kesalahan data ketika informasi dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan komunikasi data menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu model jaringan yang dapat membantu memahami proses pengiriman data secara lebih terstruktur, salah satunya yaitu model OSI layer dan model TCP/IP. Berikut tujuan pembahasan dari materi kita hari ini. Selanjutnya adalah model OSI layer. Model OSI layer atau Open System Interconnection merupakan model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi data terjadi dalam jaringan komputer. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan atau layer, di mana setiap layer memiliki fungsi yang berbeda. Tujuannya ialah dengan adanya pembagian layer tersebut, proses komunikasi data menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis ketika terjadi gangguan dalam jaringan. Gambar di sebelah menunjukkan bagaimana data bergerak melalui setiap lapisan dalam model OSI ketika proses komunikasi data terjadi. Saat sebuah perangkat mengirim data, prosesnya dimulai dari bagian yang paling atas, yaitu application layer. Dari sini data akan bergerak turun melewati setiap layer secara berurutan hingga ke physical layer. Setiap layer akan mengenkapsulasi informasi agar data dapat dikirim dengan benar melalui jaringan. Setelah semua proses selesai, data kemudian dikirim melalui media fisik seperti kabel jaringan atau sinyal wireless. Ketika data sampai ke perangkat tujuan, prosesnya akan berjalan berkebalikan dari proses pengiriman, yaitu datanya akan didekapsulasi melalui physical layer, yang dimana bergerak naik hingga ke application layer, hingga data yang dikirim dari satu perangkat dapat diterima dan dipahami oleh perangkat lain. Layer yang ketujuh yaitu application layer merupakan lapisan yang berada paling dekat dengan pengguna. Layer ini berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan yang dapat digunakan oleh aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Contoh layanan pada layer ini antara lain HTTP untuk mengakses halaman web, FTP untuk proses pengiriman file, SMTP untuk pengiriman email, DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Melalui layer ini, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan layanan jaringan. Layer keenam yaitu presentation. Presentation layer berfungsi untuk mengatur bagaimana data ditampilkan dan diproses sebelum dikirim melalui jaringan. Beberapa tugas utama dari layer ini yaitu mengubah format data agar data dapat dipahami oleh sistem yang berbeda, melakukan proses enkripsi dan dekripsi untuk menjaga keamanan data, melakukan kompresi data agar ukuran data menjadi lebih kecil. Dengan proses ini, data dapat dikirim dalam bentuk yang lebih efisien.
Layer kelima yaitu session. Session layer bertugas untuk mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi. Fungsi utama layer ini antara lain membangun hubungan komunikasi antara perangkat, mengatur jalannya proses komunikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi setelah proses selesai. Layer ini membantu memastikan komunikasi dapat berlangsung secara teratur. Layer keempat yaitu transport. Transport layer memiliki peran penting dalam proses pengiriman data antar perangkat. Layer ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirim dapat sampai dengan baik dan lengkap ke perangkat tujuan. Beberapa fungsi utama layer ini yaitu membagi data menjadi beberapa bagian kecil, mengatur aliran data selama proses pengiriman, memastikan data diterima dengan benar. Protokol yang sering digunakan pada layer ini yaitu TCP dan UDP. Layer ketiga yaitu network. Network layer bertugas mengatur proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Layer ini juga menentukan alamat tujuan serta jalur yang akan digunakan oleh data untuk mencapai perangkat tujuan. Beberapa protokol yang digunakan antara lain IP atau Internet Protocol, ICMP, ARP. Layer ini dapat dianggap sebagai bagian yang mengatur proses perjalanan data dalam jaringan. Layer kedua yaitu data link. Data link layer bertanggung jawab terhadap proses pengiriman data dalam satu jaringan lokal. Layer ini memastikan bahwa data dapat dikirim dengan benar agar perangkat yang berada dalam jaringan yang sama. Fungsi utama layer ini antara lain mengatur pengiriman frame data, melakukan deteksi kesalahpahaman pada data, menggunakan alamat fisik perangkat yang disebut MAC address. Layer pertama yaitu physical layer. Physical layer merupakan lapisan paling dasar dalam model OSI. Layer ini berhubungan langsung dengan media fisik yang digunakan untuk mengirimkan data. Fungsi utamanya adalah mentransmisikan data dalam bentuk sinyal, listrik, cahaya atau gelombang radio melalui media jaringan. Contoh media yang digunakan pada layer ini antara lain kabel UTP, fiber optik, dan jaringan wireless. Selanjutnya ada model TCP/IP. Model TCP/IP merupakan model komunikasi jaringan yang banyak digunakan dalam sistem internet saat ini. Berbeda dengan model OSI layer yang memiliki 7 layer, model TCP/IP hanya memiliki 4 layer utama, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network interface layer. Model ini dianggap lebih sederhana dan lebih mudah diterapkan dalam sistem jaringan modern. Layer keempat yaitu application layer pada model TCP/IP berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan bagi aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Layer ini menggabungkan beberapa layer yang terdapat pada model OSI yaitu application, presentation, dan session. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada layer ini antara lain HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Layer ketiga yaitu transport layer bertanggung jawab terhadap komunikasi data antar perangkat secara langsung. Layer ini memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima dengan baik. Fungsi utama layer ini antara lain melakukan pembagian data menjadi beberapa bagian, mengatur aliran data selama pengiriman, memastikan data sampai ke tujuan. Protokol utama pada layer ini adalah TCP dan UDP. Layer kedua yaitu internet layer berfungsi untuk mengatur proses pengalamatan serta pengiriman paket data dalam jaringan. Layer ini menentukan alamat IP tujuan dan mengatur jalur yang digunakan oleh data dalam jaringan. Beberapa protokol yang digunakan pada layer ini antara lain IP, ICMP, dan ARP. Layer selanjutnya, layer pertama yaitu network interface layer merupakan lapisan yang berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan. Layer ini bertugas menghubungkan sistem komputer dengan media transmisi yang digunakan oleh jaringan.
Contoh teknologi yang digunakan pada layer ini antara lain Ethernet, Wi-Fi, DSL. Adapun solusi dari studi kasus yang diangkat sebelumnya yaitu menganalisis kebutuhan perusahaan. Sebelum melakukan perbaikan jaringan, perusahaan perlu menganalisis kondisi jaringan yang sedang digunakan. Hal ini bertujuan agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain jumlah pengguna aktif dalam jaringan, jenis data yang dikirim dalam bentuk video, file besar, database, ataupun cloud, pola penggunaan jaringan, jam sibuk dan jam tidak sibuk, infrastruktur jaringan yang tersedia, misalnya kabel tembaga atau serat optik. Adapun strategi implementasi jaringan. Setelah kebutuhan jaringan dianalisis, langkah berikutnya adalah menentukan strategi implementasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja jaringan perusahaan. Salah satu cara yang dapat dioptimalkan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan lalu lintas data agar proses komunikasi antar perangkat dapat berjalan lebih efisien. Dalam implementasinya, perusahaan dapat memanfaatkan konsep pada model OSI dan TCP/IP untuk mengatur proses komunikasi data pada setiap layer jaringan. Dengan adanya pembagian fungsi pada setiap layer, proses pengiriman data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan kualitas perangkat jaringan seperti router, switch, serta sistem monitoring jaringan agar gangguan dapat terdeteksi lebih cepat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi data dalam jaringan perusahaan dapat berjalan lebih stabil, cepat, dan dapat mendukung kebutuhan operasional perusahaan. Dampak implementasi dalam jangka pendek yaitu kemacetan jaringan berkurang, proses pengiriman data lebih cepat, aktivitas kerja karyawan menjadi lebih lancar, dan adapun dampak jangka panjang yaitu infrastruktur jaringan lebih mudah dikembangkan, biaya pengembangan jaringan lebih efisien, dan mendukung transformasi digital perusahaan. Berikut ada perbedaan antara OSI model dan TCP/IP. Selanjutnya kesimpulan. Model OSI dan TCP/IP memiliki peran penting dalam menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Dengan adanya pembagian layer, proses pengiriman data menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Selain itu, model ini juga membantu dalam proses analisis dan pemecahan masalah jaringan sehingga komunikasi data dapat berjalan dengan lebih efektif. Oke, baik, segitu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.